Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Aprida Marbun dengan NIM 11S23042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan aplikasi Android yang saya kerjakan dalam praktikum kelima, yaitu berjudul Delcom To Do, di mana aplikasi manajemen tugas berbasis Android yang dibangun menggunakan Jetpack Compose yang terhubung dengan backend melalui REST API, dan di video ini akan mencakup tujuan praktikum, penjelasan kode front-end, demo aplikasi, dan kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini dulu, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu lebih khususnya pada front end, yaitu eh, untuk membangun aplikasi Android yang mampu berkomunikasi dengan backend melalui REST API secara penuh, dan ada beberapa fitur utama yang harus diimplementasikan sebagai studi kasus, yaitu dapat dilihat pada layar ini, di mana yaitu aplikasi Android dibuat harus melanjutkan pengembangan dari tahap sebelumnya, di mana pada halaman home akan ditampilkan informasi dari semua to-do, pada halaman daftar to-do menampilkan filter, pada halaman daftar to-do menampilkan 10 data awal, pada halaman profil untuk menambahkan cara mengubah profil, dan pada halaman profil juga harus ada cara untuk mengubah informasi akun dan kata sandi, dan untuk menambahkan fitur level urgency, serta menambahkan fitur untuk mengubah informasi tentang halaman profil. Nah, di sini eh, sebelumnya aplikasi ini menggunakan teknologi yang dibangun dengan beberapa teknologi utama, yaitu Jetpack Compose sebagai UI framework deklaratif, Hilt untuk dependency injection, Retrofit dengan Kotlin serialization untuk komunikasi backend, Coil untuk menampilkan gambar dari server, Navigation Compose untuk perpindahan antar halaman. Nah, di sini saya akan mulai dengan uh, melakukan share terhadap struktur aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat struktur aplikasi ini secara keseluruhan memiliki beberapa layar utama, yaitu login dan register, home dan to-do, detail to-do, tambah dan edit to-do, serta profil, di mana nanti semua layar ini terhubung melalui sistem navigasi dengan bottom navigation bar di bagian bawah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya mulai dengan penjelasan dari package helper dulu. Jadi pada package helper ini ada 4 file bantu, di mana route helper itu ada di sini. Route helper untuk mengurus semua navigasi antar halaman dan berpindah ke halaman baru, menghapus histori agar pengguna tidak bisa kembali login setelah masuk dan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada tools helper, di mana tools helper ini berfungsi yang untuk sering dipakai, di mana itu untuk membuat URL gambar to do dan retrofit profil berdasarkan ID, serta mengubah gambar dari galeri menjadi multipart body. Lalu format yang dibutuhkan saat upload foto ke server. Kemudian ada juga package pref. Nah, pada package pref ini di sini ada out token pref. Jadi pada package ini hanya dapat punya satu file, di mana file ini untuk menyimpan out token dan refresh token secara lokal menggunakan share preference. Di mana nanti saat login berhasil, token disimpan di sini, dan saat logout-nya dihapus, setiap request ke API itu menggunakan token sebagai header authorization. Kemudian lanjut kepada package modul, di mana pada package modul ini adalah package yang berisikan mengenai konfigurasi Hilt yang untuk dependency injection. Jadi to-do modul itu eh, mendaftarkan to-do app container dan to-do repository agar bisa disuntikkan otomatis ke view model tanpa perlu dibuat manual setiap kali dibutuhkan. Lalu lanjut kepada package network, di mana pada package network ini adalah jantung komunikasi aplikasi ke server, di mana di folder data itu kita mendefinisikan bentuk data yang dikirim dan diterima. Jadi setiap request out login untuk login atau respon to do yang berisi list to do beserta info pagination. Nah, di folder service inilah to do service mendefinisikan to do service mendefinisikan elemen UI yang mendefinisikan semua endpoint API menggunakan retrofit. Jadi misalnya untuk ambil daftar to do, cukup tulis annotation add get dengan parameter file seperti is, done, urgency peak, dan per page. Untuk upload foto digunakan add multipart dengan file dikirim sebagai multibody part. Lalu lanjut kepada package UI-nya. Jadi pada package UI ini eh,
untuk package UI komponen. Jadi pada package ini, package dem ini mendefinisikan eh, warna dan tipografi aplikasi secara konsisten. Jadi nanti background gelap, aksen warna cerah dan warna khusus urgency, hijau untuk low, kuning untuk medium. Jadi kemudian package komponen berisi elemen UI ini bisa dipakai ulang untuk button nav komponen untuk navigasi yang di bawah. Kemudian nanti top up bar nanti untuk header halaman loading UI dan indikator loading UI. Kemudian ada custom snack bar, di mana custom snack bar ini untuk notifikasi, paste input field untuk form input, status card untuk kartu statistik, lalu button dialog untuk konfirmasi seperti hapus to do. Kemudian ada view model, package view model di mana ada dua view model yaitu out dan to do view. Nah, di mana out view model menangani login, register, logout, lalu dan refresh token. Sedangkan to do view model itu adalah yang utama. Jadi fungsi get all to do-nya itu mengimplementasikan pagination-nya itu menyimpan current page dan current to do list secara internal. Jadi saat filter berubah dipanggil dengan reset sama dengan terus sehingga dapat dimuat ulang dari halaman satu. Jadi saat scroll ke bawah dipanggil tanpa reset agar data baru ditambahkan ke list yang sudah ada. Jadi ada juga get to do stats di mana itu fungsi untuk ke halaman baru beranda yang mengambil semua todo sekaligus tanpa mengganggu state pagination. Kalau home screen itu pakai get all to dos yang lama, pagination to do bisa rusak dengan fungsi terpisah, keduanya bisa jadi independen. Kemudian ada package screen di mana pada package screen ini ada login dan register. Jadi, pengguna memasukkan username dan password dikirim ke backend via retrofit. Jika berhasil, token disimpan dan pengguna diarahkan ke home dengan backstage dihapus. Lalu ada home screen, di mana home screen ini tiga kartu statistik yaitu total to do, aktif, dan selesai. Data diambil lewat get all state. Kemudian ada to do screen, di mana todo screen ini eh, daftar todo yang dengan filter status dan urgency, invite scroll otomatis membuat halaman berikut saat pengguna mendekati akhir list. Deteksi menggunakan lazy list dan deriv state of. Kemudian ada tambah dan edit detail to do, ada detail, edit, dan add. Kemudian ada profil, untuk profil dan profil screen itu untuk profil menampilkan foto dan informasi pengguna. Di profil pengguna bisa upload foto baru dengan tap icon kamera, foto diupload langsung ke server. Ada juga nanti form ubah informasi akun dan ubah kata sandi. Jadi seperti yang tadi itu ada juga edit tambah to do di mana menggunakan form dengan chip selector urgency berwarna, detail menampilkan info lengkap menggunakan eh, ganti cover via multipart, upload langsung dari galeri. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam demo aplikasi. Nah, jadi di sini akan saya ulang untuk melakukan run pada aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya sedang melakukan run. Sini dapat kita lihat. Nah, jika sukses akan di sini pada aplikasi akan di-reload secara otomatis. Nah, di sini dapat dilihat karena ini tadi saya sudah melakukan register, maka saya akan log out dulu. Kita mulai dari untuk register. Nah, kita mulai dari register. Contohnya kita buat namanya Cinta. Terus kita buat username-nya, kita tambahkan username-nya. Contohnya bisa username bebas. Contohnya 123. Passwordnya juga 123. Nah, lalu kita lakukan register. Nah, ketika register berhasil, kita langsung masuk lagi ke tampilan awal. Itu kita diminta untuk masukkan username kembali. Kita masukkan 123. Lalu kita masukkan passwordnya 123. Lalu kita login. Nah, di sini akan masuklah kita ke beranda awal, di mana di sini dapat dilihat beranda home, ada untuk daftar to do, dan ada untuk profil. Nah, nah, ada untuk profil. Jadi profilnya otomatis menyesuaikan dengan nama si
pengguna yang sudah didaftarkan pada register tadi. Nah, di sini juga dapat kita lihat pada bagian home, ini adalah pusat awal, di mana di sini dapat dilihat status tugas berapa persen, ada totalnya, berapa yang sudah selesai, dan berapa yang belum selesai. Jadi di beranda awal ini kita dapat melihat keseluruhan dari daftar todo kita. Nah, di sini masuklah kita ke paling utama yaitu add to do. Jadi di sini kan belum ada to do, belum ada tugas yang diupload karena belum ada kita tambahkan. Nah, kita masuk ke dalam menambahkan dulu. Nah, di sini dapat diminta untuk upload gambar, upload cover. Nah, di sini kita masukkan dulu covernya. Kita gunakan yang ini. Nah, contohnya kita masukkan judul tugas yaitu tugas PAM. Nah, kita buat status urgensinya itu medium, kemudian kita buat deadline min 5 misalnya. Lalu kita simpan tugas. Nah, jika berhasil bakal ada nanti notifikasi bahwasanya tugas dan cover berhasil disimpan. Lalu nanti kita tunggu loadingnya selesai, lalu nanti daftar tugasnya itu akan muncul di sini. Nah, maka di sini kan muncul nih daftar tugas pada daftar todonya itu. Nah, di sini ada daftar todo. Nah, lalu kita coba lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi, coba menambahkan. Kita masukkan lagi judul tugasnya mungkin tugas tugas BEM, lalu low, terus deadline-nya kita buat deskripsi tugasnya Hamin 8 gitu kan misalnya Hamin 8. Nah, kita simpan tugasnya lagi dan akan diperbaharui nanti untuk tugas dan cover berhasil disimpan. Nah, tadi kan udah kita tambahkan dua nih. Kita lihat di berandanya. Nah, eh, di beranda akan terlihat daftar-daftar berapa todo yang sudah daftar tugas yang sudah kita upload. Nah, di sini dapat dilihat dua total tugas dan masih berstatus aktif karena dua-duanya belum selesai. Nah, di sini saya akan stop share dulu. Saya akan menambahkan sampai lebih dari 10 todo dulu. Nah, di sini tadi kan saya sudah menambahkan total ada 12 daftar todonya kan. Nah, di sini 12. Jadi di sini kalau kita gulir, dia akan menampilkan 10 data terbaru juga seperti yang diminta pada studi kasus. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit daftar si todonya. Nah, di sini kan ada di edit tugas. Kita edit tugasnya. Di sini kita tandai sebagai selesai, kita simpan perubahannya, maka akan keluar notifikasi bahwasannya pemberitahuan bahwasannya berhasil mengubah todo. Nah, lalu kita lihat, kita tekan lagi, apakah sudah selesai. Kita lihat ada yang selesai. Nah, maka yang selesai itu kita gunakan filter, maka yang selesai sudah tercentang. Dan di sini pada daftar todonya itu status tugasnya itu 80%, 8% komplit, di mana karena ada satu tugas selesai dan 11-nya itu aktif, tandanya itu satu tugas ada 11 tugas lagi yang belum selesai dan satu tugas lagi yang sudah selesai. Kemudian kita gunakan fitur search-nya, contohnya kita cari keyword tugas. Nah, akan menampilkan keyword yang sesuai dengan apa yang kita cari. Lalu kita gunakan juga untuk yang fitur hapus tugas. Nah, di sini kita hapus tugas. Nah, di sini akan diberikan notifikasi untuk meyakinkan lagi apakah betul tugasnya dihapus atau enggak. Di sini kita ya hapus tugas. Maka akan ada notifikasi bahwasannya berhasil menghapus data todo. Nah, dapat kita lihat nanti di daftar todonya itu, daftar total tugasnya itu akan berkurang. Nah, totalnya 11, tadi kan hanya 12. Nah, sekarang sudah tinggal 11 karena sudah dihapus. Lalu di sini kita gunakan juga untuk mengubah cover, di mana di sini kita ketuk untuk ubah cover, kita masukkan covernya.
pada datanya tadi kita pilih, baru kita masukkan covernya, kita tekan, lalu kita ketik, lalu kita upload cover, maka akan maka akan ada notifikasi berhasil mengubah cover to-do-nya. Nah, kemudian kita lihat apakah memang sudah berhasil. Nah, pada tadi kan yang DAG nih, yang ini, maka sekarang covernya itu sudah ada. Lalu lanjut kita coba lagi untuk fitur search-nya di mana di sini ada fitur semua selesai belum, itu untuk status tugasnya apakah sudah selesai atau belum, dan ada untuk all untuk fitur mencari filter sesuai dengan urgensi dari setiap level tugasnya. Nah, contoh kita tekan low. Nah, di sini low itu ada dua tugas. Kalau medium ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk high itu ada tiganya. Jadi bisa kita juga cari untuk yang high selesai itu berapa. Nah, di sini karena nggak ada, berarti belum ada tugas. Yang belum ada berapa, ada 3 gitu. Nah, kini kita masuk ke dalam user atau profil. Nah, di sini dapat kita lihat tampilannya. Di sini ada nama si pengguna, lalu ada identifikasinya, bio profilnya, dan untuk kolom cover untuk profilnya. Yang di sini kita bisa dapat mengedit profilnya. Nah, kita edit profil, kita bisa mengupload fotonya, mengupload foto profil di mana kita pilih dulu fotonya, lalu selesai. Lalu di sini akan dibuat berhasil mengubah foto profil. Lalu di sini ada bionya, bisa kita ganti. Contohnya bionya kita ganti menjadi semangat. Lalu kita save profil dan akan ada keluaran bahwasannya notifikasi bahwasannya berhasil mengubah foto profil. Nah, di sini kita lihat lagi profil kita. Nah, sudah terperbarui kan, sudah ada foto profilnya dan bionya itu sudah terganti menjadi semangat. Lalu kita coba untuk mengganti passwordnya. Kita masukkan password yang lama, lalu kita masukkan password yang baru, contohnya 1, 2, 3. Oke, sudah beda kan? Kita update passwordnya. Nah, akan berhasil mengubah data profil karena dia satu dengan data profilnya kan. Oke, kita coba dulu logout. Apakah memang sudah terperbaharui untuk passwordnya. Kita coba logout, kita masuk kembali. Tadi username-nya 123, passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, maka berhasil karena tadi passwordnya sudah kita ganti. Yang tadi 123 sekarang menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi demikian yang bisa saya paparkan. Jadi secara keseluruhan praktikum P5 ini, kesimpulan yang bisa saya dapat simpulkan, praktikum P5 ini berhasil saya selesaikan dengan mengimplementasikan seluruh fitur yang menjadi tujuan studi kasus, pagination otomatis, filter status dan urgency, statistik real time di beranda, upload foto profil dan cover to do, serta fitur ubah informasi akun dan kata sandi. Semua fitur itu dibangun menggunakan arsitektur MVVM, di mana memisahkan logika bisnis dari tampilan. View model mengelola state, repository berkomunikasi ke API, dan Compose merender ulang UI secara otomatis saat data berubah. Jadi teknologi yang digunakan meliputi Jetpack Compose, Retrofit, Coil, dan Navigation Component. Jadi dari praktikum ini saya mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana membangun aplikasi network Android modern yang berhubungan dengan backend secara penuh, termasuk penanganan pagination, upload file, dan manajemen state kompleks. Demikianlah presentasi yang bisa saya paparkan dari praktikum 5. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.